Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang peserta webinar Strata Satu dan sahabat teknologi dari berbagai daerah. Semoga tetap semangat dan berbahagia. Sore ini kita akan memulai acara berbagi praktik baik inovasi pembelajaran berbasis TIK. Sebelumnya, mari kita haturkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala limpahan rahmatnya pada sore hari ini kita dapat berjumpa dalam acara Strata Satu Sahabat Teknologi Nusantara Bersatu Berbagi Ilmu. Baik, mungkin langsung saja nih Bapak Ibu kita mulai untuk pemaparan presentasi yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad dari Aceh. Kepada Bapak Muhammad, kami silahkan. Silahkan Bapak. Terima kasih Ibu Maulida Askia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Waalaikumsalam Pak. Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Selamat Sejahtera bagi kita semuanya. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu sebahagia yang telah bergabung pada webinar Strata 1. Kami beberapa sahabat teknologi dari berbagai daerah akan memaparkan praktik baik yang telah kami lakukan di sekolah kami masing-masing. Izin saya share screen Bapak Ibu. Sudah nampak share screen saya Bapak Ibu? Sudah Pak. Baik, terima kasih. Sebelum saya mulai, saya sapa dulu kawan-kawan saya yang telah bergabung di sini. Terima kasih banyak. Ada Pak Ihsan Armia, Ibu Nurma, Ibu Ami, dan Ibu Rosnita yang telah bergabung bersama kita untuk mendengarkan berbagai praktik baik yang telah kita lakukan. Baik, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal maka sapalah saya. Nah, jadi nama saya Muhammad SPDI. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Samalanga, Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. Saya mengajar bidang matematika. Nah, Bapak Ibu, di sini ada media sosial saya. Silakan Bapak Ibu saling mengikuti. Kita akan berbagi informasi, saling bercerita di dunia maya dan saling menyapa lewat dunia maya. Karena sekarang dunia digitalisasi, walaupun tidak bisa bertatap muka, maka kita bisa bertatap maya. Nah, Bapak Ibu sekalian, perkembangan teknologi saat ini sangat dari tahun ke tahun sangat pesat. Oleh karena itu kita sebagai guru perlu adanya sebuah inovasi dalam pembelajaran dan kita perlu menggunakan beberapa tool digital untuk menunjang pembelajaran kita. Apalagi di kurikulum Merdeka, kita dituntut seorang guru untuk lebih berinovasi, lebih memerdekakan diri kita sendiri dan memerdekakan murid dalam hal pembelajaran. Nah, tool-tool yang ada di berbagai platform yang tersedia di internet ataupun yang kita ciptakan sendiri itu merupakan sarana yang bisa kita gunakan untuk proses pembelajaran yang berbasis TIK. Pada tahun ini pemerintah mengangkat tema bahwasanya uh, pembelajaran berdigitalisasi itu sangat dianjurkan. Tema yang diangkat oleh pemerintah dari Kemendikbudristek di bawah BLPT adalah mewujudkan ekosistem digital pendidikan yang berkarya dan berbagi untuk mewujudkan merdeka belajar. Nah, di sini dituntut kita sebagai pendidik untuk terus berkarya dengan ekosistem digital yang bisa kita sesuaikan dengan kemampuan kita dan kebutuhan murid yang ada di sekolah kita. Setelah kita berkarya dengan digitalisasi kita, maka saatnya kita berbagi untuk mewujudkan merdeka belajar. Nah, ini adalah salah satu kami berbagi kepada Bapak Ibu apa yang telah kami terapkan, apa yang telah kami laksanakan di sekolah kami. Nah, salah satunya tool yang saya gunakan dalam pembelajaran adalah tool Word Wall.
Ini saya rasa semua guru sudah pernah mendengar tool yang ini, di mana tool ini merupakan media pembelajaran interaktif ya, mulai dari kita bisa membuat kuis, mencari kata, atau hingga kita membuat sebuah diagram yang bisa dimainkan, yang bisa kita buat sebagai media pembelajaran. Nah, di Wordwall ini banyak menu-menu yang bisa kita gunakan Bapak Ibu. Ada beberapa menu yang bisa kita gunakan tergantung kebutuhan kita apa yang ingin kita terapkan kepada si anak. Kemudian kita juga bisa bermain di sini, bermain game atau istilahnya kita kasih stimulus kepada anak sebelum pembelajaran itu kita mulai, atau bisa kita jadikan sebagai ice breaking atau sebagai istilahnya ada pemanasan sebelum kita pembelajaran. Kalau yang selama ini yang sering kita lakukan adalah memberikan apresiasi, itu bisa-bisa saja. Namun sebelum apresiasi itu kita lakukan, alangkah indahnya kita melakukan berbagai treatment. Salah satu treatmentnya adalah memberikan ice breaking atau memberikan game-game yang merangsang daripada perkembangan otak kiri dan otak kanan anak. Sehingga ketika kita pembelajaran, otak kiri dan otak kanannya berfungsi secara aktif. Walaupun tidak 100% tetapi setidaknya sudah kita aktifkan secara melalui permainan-permainan. Jadi terkadang otak kiri dan otak kanan kita kalau kita tidak kejutkan, maka dia akan selalu statis di situ. Oleh karena itu, kita sebagai guru harus memiliki sebuah karya yang kreatif dan inovatif sehingga saraf-saraf yang ada di tempat kita dan di tempat anak-anak itu bisa merenggang dan bisa menjadi ajang kesehatan berpikir secara positif ke depannya Bapak Ibu. Nah, yang saya gunakan selama menggunakan tool Wordwall ini adalah yang pertama adalah roda putar. Roda putar ini berfungsi untuk saya mengacak siswa untuk melakukan presentasi ke depan atau bisa jadi menjawab soal ketika saya kasih soal kepada murid-murid saya. Atau bisa jadi biasanya kalau saya mengajar ketika ada tugas di rumah, besok harus dikumpulkan, oke, untuk mereka bisa mempertanggungjawabkan kerjaan mereka, maka ini saya acak. Saya acak namanya sehingga nanti siapa yang keluar itu yang ke depan. Nah, itu kalau menggunakan yang steam spin ini atau yang berputar. Nah, terkadang anak-anak ini suka belajar dengan ini. Setelah mereka maju ke depan, mereka pun, Pak, saya yang putar, Pak ya. Oke, seperti itu. Nah, itu salah satu bagian daripada Wordwall. Yang kedua adalah menebak kotak. Nah, menebak kotak ini di sini nanti ada beberapa huruf ya, ada beberapa huruf yang mereka tebak. Nah, dari huruf-huruf ini biasanya saya merangkai sebuah kata-kata motivasi untuk mereka. Nah, misalkan angka ini hurufnya acak di sini. Hurufnya acak. Jadi nanti setiap anak yang misalkan dia membuka kotak nomor 8. Kotak nomor 8 itu misalkan huruf B. Baik, huruf B itu buat kata-kata motivasi mereka dimulai dengan huruf B. Nah, apa kata-kata motivasi mereka dimulai dari huruf B? Sehingga pada sebelum saat belajar mereka mempunyai sebuah motivasi atau mereka memiliki sebuah kuitus yang bisa merangsang untuk mereka belajar. Yang kedua ini adalah mencari kategori di mana nanti di sini ada kategori profesi, ada kategori alat-alat dapur, kategori hewan dan lain sebagainya. Nah, ini untuk saya buat game sebagai anak jika ini jam-jam yang rawan. Setelah jam-jam rawan itu adalah jam terakhir di saat-saat anak-anak sedang ngantuk, jadi kami buat sebuah permainan. Nah, permainannya berkelompok, anak-anak dibagi dari 5 sampai 7 orang. Kemudian mereka memilih kategori apa yang ingin diperagakan. Istilahnya bisik berantai atau memperagakan secara berantai tetapi tidak bersuara. Nah, supaya game-game ini yang saya lakukan supaya anak-anak bisa merangsang dan tidak merasa bosan belajar. Apalagi kalau pelajaran saya itu pelajaran matematika.
Yang berikutnya adalah ini adalah game biasa, game yang saya buat dari Wordwall juga, di mana menggunakan salah satu tool yang ada di Wordwall itu, yaitu menggunakan namanya Taman Labirin. Nah, di sini saya menciptakan soal di mana mereka nanti mencari jawaban yang benar. Mencari jawaban benar, mereka mencari berjalan-berjalan sehingga mendapatkan jawaban yang benar. Nah, sebelum mereka memainkan game ini, maka ketika muncul soal, mereka harus mencari dulu jawabannya. Setelah dapat jawaban, maka mereka akan mencari di mana jawaban itu terletak. Nah, ini sangat menarik, anak-anak sangat senang ketika mereka bermain game dengan menggunakan Wordwall ini. Karena anak-anak zaman sekarang main game itu semacam sudah menjadi kebutuhan mereka. Sehingga bagaimana kita meminimalkan penggunaan HP itu kepada hal-hal yang kurang baik. Jadi dengan kita menciptakan game pelajaran tersebut, mereka bisa belajar sambil bermain. Nah, ini pembelajaran yang saya lakukan di kelas bersama anak siswa-siswa saya, di mana mereka memainkan game ini dengan Wordwall, kemudian mereka mengerjakan LKPD. Di mana di LKPD tersebut ada tertera daripada tujuan pembelajaran, kemudian ada materi sedikit, dan kemudian ada soal-soal yang harus mereka kerjakan. Nah, setelah pembelajaran ini selesai, saya memberikan sebuah proyek kepada siswa saya untuk membuat game lagi dari Wordwall ini yang kemudian mereka bagikan kepada kawan-kawan di kelas. Nah, ini adalah dua orang siswa saya yang membuat game ini, yang kemudian game ini dibagikan ke dalam kelas sehingga siswa-siswa yang lain bisa bermain di waktu luang atau ketika tidak ada guru atau di waktu istirahat, sehingga penggunaan HP-nya lebih kepada hal-hal yang bersifat positif atau kepada hal-hal yang merangsang pemikiran, merangsang daripada overthinking mereka. Baik Bapak Ibu, itu saja praktik baik yang saya lakukan, yang pernah saya lakukan di sekolah saya. Lebih dan kurang mohon maaf, sebenarnya banyak cerita yang ingin kita sampaikan karena waktu, karena kami di sini ada 7 orang yang akan mempresentasikan hal-hal yang baik yang akan bersharing dengan Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, sekian dulu sharing dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada salah, saya minta maaf. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemudian akan dilanjutkan dengan Ibu Maulida Askia yang akan memberikan materi untuk praktek baik selanjutnya. Kepada Ibu Maulida Askia kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih Pak Muhammad. Mohon izin share screen ya Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Halo? sudah. Sudah, Bu. Sebentar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Bapak Ibu, sahabat teknologi dari berbagai daerah dan Bapak Ibu peserta webinar Strata 1. Sore ini saya akan berbagi praktik baik pembelajaran yang sudah saya lakukan. Praktik baik ini saya beri nama pembelajaran Batik Pekalongan. Ini maksudnya adalah sebuah akronim gitu Bapak, Ibu. Batik Pekalongan ini akronim dari berdiferensiasi, aktif, inovatif, dan kolaboratif berbasis pengalaman, kearifan lokal, dan teknologi yang menyenangkan. Kalau tadi Pak Muhammad berbicara banyak berkait media pembelajaran, nah di sini saya akan lebih banyak membahas terkait model pembelajaran yang saya implementasikan dalam praktik baik ini. Oh ya, belum perkenalan ya. Sebelumnya perkenalan, saya Maulida Askia Muati, sahabat teknologi dari Jawa Tengah.
Pembelajaran ini kemarin saya implementasikan dalam pembelajaran bahasa Indonesia, materi menyampaikan gagasan melalui artikel di fase F atau kelas 12 SMA. Jadi pembelajaran batik Pekalongan ini merupakan pengembangan dan pengkreasian dari model discovery learning dengan mengintegrasikan unsur TIK, kemudian diferensiasi, kearifan lokal, dan pengalaman dengan memanfaatkan platform-platform teknologi agar dapat merangsang peserta didik untuk aktif, inovatif, dan kolaboratif. Jadi beberapa unsur yang saya integrasikan dalam pembelajaran itu ini kurang lebih ada 4 nih Bapak Ibu. Yang pertama TIK. Kenapa unsur TIK itu perlu dimasukkan? Kita semua tahu nih Bapak Ibu, dengan pesatnya perkembangan teknologi, anak-anak itu sekarang lebih suka bermain gadget ya. Biasanya untuk games atau sosmed. Nah, maka dari itu kita sebagai guru sudah sepatutnya menghadirkan TIK dalam pembelajaran. Nah, unsur TIK ini dapat dimasukkan dalam pembelajaran dengan mengolaborasikan platform-platform teknologi dalam pembelajaran seperti PMM, Kahoot, Wordwall yang tadi disampaikan oleh Pak Muhammad ya, kemudian LMS, YouTube, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, saya memasukkan unsur diferensiasi. Di kelas itu kita sering dihadapkan pada berbagai macam kebutuhan siswa seperti kesiapan belajar, kemudian minat, potensi, dan gaya belajarnya. Nah, bagaimana kita mampu mengakomodir hal-hal tersebut? Maka dari itu, alangkah baiknya kita sebagai guru menghadirkan diferensiasi dalam pembelajaran. Diferensiasi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara ya, diferensiasi produk, konten, dan proses. Kalau yang kemarin sudah saya lakukan itu saya diferensiasi konten dan produk. Kemudian unsur kearifan lokal. Nah, dengan pesatnya perkembangan teknologi, banyak sekali budaya-budaya luar yang masuk ya. Tapi bagaimana kita sebagai guru juga harapannya mampu menghadirkan nilai-nilai kearifan lokal supaya para generasi muda juga tetap mencintai budayanya. Nah, menghadirkan kearifan lokal ini dapat melalui konten pembelajarannya, media, cerita, atau motivasi. Kemudian unsur yang terakhir adalah pengalaman. Maksudnya adalah baiknya ketika pembelajaran itu tidak hanya guru menjejalkan konsep-konsep materi, tetapi bagaimana siswa itu mampu membangun pengetahuan dan keterampilannya sendiri melalui pengalamannya secara langsung. Jadi misalnya dengan demonstrasi, observasi, penelitian, gitu. Biasanya kalau siswa menemukan sebuah materi dari hasil pengalamannya, itu ilmu yang dia dapatkan itu bertahan lebih lama. Nah, membahas tentang model pembelajaran discovery learning sendiri, ini adalah suatu model Bu Maulida, suaranya terputus. Ya, Bapak Ibu mohon maaf mungkin ada kesalahan teknis dari Ibu Maulida sendiri sehingga suaranya tidak terdengar. Mungkin terpental nih. Halo Bu Maulida. Bu Maulida. Baik Bapak Ibu. Baik, sambil kita menunggu daripada Ibu Maulida mungkin bisa masuk kembali. Iya, sepertinya Ibu Maulida ini terpental Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, sambil menunggu Ibu Maulida, kita akan melanjutkan ke pemateri selanjutnya yang akan menyampaikan praktik baiknya yang telah diterapkan di sekolah beliau. Pemateri selanjutnya ialah Ibu Maya Rahayu Puspitasari. Kepada Ibu Maya kami persilakan dengan segala hormat. Ya, baik, terima kasih Bapak Muhammad. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Bapak Ibu semua, suatu kehormatan bagi saya di sini bisa bergabung, bisa silaturahmi dengan teman-teman guru sejawat yang berasal dari Aceh, dari Palembang, dari Jawa Tengah, dari NTT. Jadi sahabat-sahabat teknologi 2023 di sini saya izin berbagi tentang apa yang sudah saya buat ketika pembelajaran di kelas saya. Terima kasih juga untuk teman-teman lain yang sudah bergabung dan bersedia berkenan hadir, meluangkan waktu untuk mendengarkan kami di sini presentasi membagikan inovasi pembelajaran yang sudah kami buat. Langsung saja saya mulai. Terlihat Bapak Ibu? Terlihat? Terlihat Bu, sudah oke. Sudah, ya izinkan saya sebelum dimulai untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya adalah Maya Rahayu Puspasari, guru bahasa Jepang di SMA Negeri 1 Kota Depok. Hai, minasan konnichiwa. Teman-teman, selamat siang semuanya. Ya, konnichiwa artinya selamat siang. Jadi di sini izinkan saya untuk mempresentasikan yaitu tentang ya, pembelajaran inovatif berbasis teknologi. Inovasi pembelajaran merupakan sebuah upaya pembaharuan terhadap berbagai komponen yang diperlukan dalam penyampaian materi pelajaran berupa ilmu pengetahuan dari tenaga pendidik kepada para peserta didik dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang berlangsung. Saya ingat sekali ya Bapak Ibu ketika masa pandemi dimulai saat kita tidak bisa bertatap langsung muka terhadap para peserta didik kita, di situ kita harus memikirkan bagaimana caranya materi yang kita ajarkan bisa nyampe ke anak. Jadi tanpa adanya kontak langsung. Dan saya ingat sekali ketika masa pandemi itu saya mulai belajar yang namanya Google Form, lalu bagaimana caranya membuat Canva, lalu bagaimana caranya membuat video pembelajaran di YouTube. Jadi ternyata pandemi membawa hikmah tersendiri gitu ya, bukan untuk maksudnya dibalik dari musibah yang kita hadapi, tapi ternyata di situ guru-guru jadi termotivasi untuk belajar teknologi gitu ya. Jadi tanpa kita sadar, kalau tidak berhadapan dengan seperti itu, mungkin kita tidak akan melirik yang namanya mempelajari Canva, lalu bagaimana cara membuat video di YouTube dan lain sebagainya, gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu, nah di sini saya memanfaatkan Google Sites untuk pembelajaran saya membuat media pembelajaran interaktif. Nah, kenapa saya memilih Google Sites? Yaitu kenapa? Karena dengan tampilan yang menarik, Google Sites dapat menumbuhkan minat belajar. Jadi karena bentuknya seperti website gitu ya Bapak Ibu, dan jadi menurut saya dengan tampilan yang seperti website, mereka seperti melihat bukan sebagai pembelajaran gitu Bapak Ibu. Lalu Google Sites juga dapat memberikan materi pembelajaran dimanapun dan kapanpun. Jadi dengan share maksudnya dengan Google Sites mereka bisa mengulang kembali di rumah atau di mana mereka bisa mempelajarinya kembali. Lalu siswa juga dapat membaca materi yang diberikan. Lalu berikutnya lagi saya akan stop share nanti bentar. Nah di sini izinkan saya untuk memberitahu kepada Bapak Ibu semua, ini adalah terlihat Bapak Ibu share screen yang saya belum Bu. Oh, belum, oke baik. Belum Ibu. Baik, sebentar. Saya akan kembali. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Bu. Ya, alhamdulillah. Jadi ini adalah tampilan Google Sites yang saya buat. Nah, di sini ada judul, lalu ada gambar warna pink, selain karena gurunya suka warna pink gitu ya.
Jadi saya pikir warna pink adalah warna yang menarik untuk dilihat gitu ya. Lalu ada running text juga. Di sini running text itu adalah salah satu motivasi kata-kata yang menanamkan ke dalam anak-anak itu bahasa Jepang itu tidak susah gitu. Jadi bahasa Jepang itu adalah mudah dan menyenangkan. Jadi saya menampilkan di depan supaya mereka mindsetnya tidak menganggap bahasa Jepang itu susah. Lalu di sini ada pembukaan dari saya. Minasan, genki desu ka, artinya apa kabar? Lalu kita akan belajar tentang salam dan instruksi lainnya. Nah, ini referensi materi dan audio saya ambil dari buku Nihongo Kira-kira kelas 10 Japan Foundation. Lalu di sini saya tampilkan juga absensi kelas dari Google Form yang langsung bisa anak isi. Lalu juga saya tampilkan di sini adalah menu-menu yang ada di Google Sheet saya. Ada home. Lalu ini ada tujuan pembelajaran atau mite kangaimasho. Ada kosakata atau kiteimasho. Ada refleksi materi pembelajaran atau furikairi. Ada video, tampilan video dari dari YouTube, baik dari video saya atau video yang lain. Lalu latihan atau renshu shimasu. Nah, lalu di sini saya menampilkan komentar apabila anak ingin memberikan komentar terhadap materi yang sudah saya tampilkan di Google Sheet ini. Lalu izinkan saya untuk langsung memulainya. Untuk Google Sheet ini anak-anak akan setelah home, lalu mereka akan melihat tujuan pembelajaran. Jadi di sini tujuan pembelajaran seperti ini. Mereka bisa membaca seperti apa tujuan pembelajarannya. Lalu untuk kembali ke menu awal atau menu home, tinggal klik judul yang di atasnya, lalu akan kembali ke menu awal. Lalu berikutnya, di sini ada kosakata. Nah, kosakata di sini saya bagi menjadi 3, kiteimasho 1, kiteimasho 2, dan kiteimasho 3. Kenapa saya bagi? Karena memang beda pembahasannya. Kita klik kiteimasho 1, yaitu berisi tentang salam. Nah, di sini saya juga menampilkan audio tentang bagaimana cara pengucapannya. Ya, seperti saya izin share untuk suara. 1、先生、おはようございます。あ、おはよう。 Suaranya apakah terdengar Bapak Ibu? Terdengar, Suara Bu. audio? Iya, alhamdulillah. Jadi ohayo gozaimasu. Jadi ketika mendengar langsung audionya, sebenarnya guru tanpa memberitahu pun mereka sudah tahu, oh pelafalannya seperti ini. Dan dari gambar, oh berarti selamat pagi. Lalu berikutnya ada konbanwa. Di sini saya belum tampilkan audionya, mohon maaf. Lalu di sini arigato, artinya terima kasih. Jadi ada gambarnya, lalu ada audionya juga. 2、ありがとう。いいえ。 Lalu sini ada gambar sumimasen, artinya maaf ya, karena dia sudah menginjak kaki temannya. 4、あ、すみません。いいえ。 Nah, lalu di sini ada arigato gozaimasu. 5、ありがとうございます。 Nah, perbedaannya arigato dengan arigato gozaimasu adalah ketika berterima kasih ke teman, sesama teman yang selevel, maka cukup arigato saja. Tapi ketika berterima kasih ke guru atau ke orang tua gitu, levelnya yang lebih di atasnya, maka dia harus lengkap. Arigato gozaimasu, seperti itu. Lalu ada sayonara. Nah, lalu ketika ingin kembali ke menu awal, di sini kiteimasho 2 berisi tentang, ini adalah instruksi ketika pengucapannya dalam bahasa Jepang. Misalnya, anak-anak tolong dengarkan, anak-anak tolong tulis, tolong baca, dan lain sebagainya. Sini juga saya sudah tampilkan audionya. 1、聞いてください。2、書いてください。3、読んでください。
4、5ページを開けてください。5、言ってください。6、見てください。Oke, Bapak Ibu. Jadi ketika mendengarkan mereka sambil melihat, oh gambar ini dibacanya ini, berarti tolong dengarkan. Lalu yang kedua, oh disuruh menulis gitu ya. Nah nanti setelah ini biasanya saya akan memberikan latihan kepada anak biar hafal instruksi apa saja yang diucapkan oleh guru dalam bahasa Jepang. Seperti itu. Lalu berikutnya kita akan kembali ke menu yang kita imasyo yang ketiga, yaitu tentang jadi di sini ketika temannya ingin meminjam benda kepada teman yang lain, atau ketika ingin bertanya kepada guru, lalu ketika ingin meminta izin kepada guru, dan lalu saat tidak memahami yang diajarkan dan meminta jelaskan kembali, bicaranya dalam bahasa Jepang seperti apa. Sini saya juga sudah tampilkan audionya biar mereka tahu. Bentar, harus di refresh dulu biar bisa diklik lagi. Bentar. Nah, Bapak Ibu, untuk gambar dari toolsnya ini saya ambil dari Canva. Jadi saya buat sendiri, cari gambar yang kira-kira sesuai gitu ya. Lalu saya masukkan ke dalam toolsnya di sini. Nah, kita ulang kembali, kita yang masuk yang ketiga. Gak apa-apa sambil belajar bahasa Jepang ya Bapak Ibu ya. Oke, di sini. Oke, misalnya saya tampilkan sini. Saya mau diklik, mungkin kayaknya sinyalnya seperti ini. Nah, bisa diklik. Oke, jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya untuk tampilannya di sini yang kita masuk yang ketiga. Jadi bagaimana anak izin ketika mau ke toilet, lalu meminta izin ketika meminjam benda kepada temannya. Lalu bertanya dalam bahasa Jepang, Sensei saya mau bertanya, Sensei itu sebutan untuk guru. Lalu misalnya ketika anak tersebut tidak memahami itu maksudnya pelafalannya dalam bahasa Jepang seperti apa. Oke, berikutnya kita kembali ke lagi setelah kita mendengarkan kosakata. Di sini saya tampilkan juga yaitu tentang refleksi materi pembelajaran, yaitu tentang yang sudah hari ini, maksudnya rangkuman dari materi. Ini saya sudah tampilkan. Lalu kembali ke menu awal. Waktunya 1 menit lagi Bu ya. Oke, baik. Lalu berikutnya untuk video. Ini saya tampilkan video. Kira-kira tambahan materi dari materi ini. Lalu berikutnya adalah nah, untuk latihan di sini saya memasukkan latihan yang saya ambil dari Word Wall. Jadi caranya ada salam 2 dan instruksi di kelas. Jadi contohnya seperti ini Bapak Ibu, semoga tidak lama lagi. Nah, misalnya anak-anak suruh memilih salam perpisahan. Ini. Ya, misalnya seperti itu. Lalu misalnya lagi, saya tampilkan juga untuk salam yang kedua, beda lagi. Ya, ini diminta mencocokkan gambar. Misalnya ini gambar yang pertama, kira apa? Lalu apa misalnya dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah tentang instruksi di kelas, materi tentang instruksi di kelas. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah di sini selain pembelajaran bahasa, saya juga menampilkan memberikan anak-anak itu tentang bagaimana cara memakai baju yukata.
Lalu bagaimana caranya membuat origami? Biasanya sih anak-anak seneng ya. Jadi ini juga membuat pembatas buku gambarnya baju yukata. Lalu juga belajar kaligrafi Jepang. Membuat sushi, apalagi membuat sushi, anak-anak sangat excited sekali, jadi sangat bersemangat. Nah, ini adalah kirigami, beda dengan origami ya, Bapak Ibu. Nah, keterampilan berbahasa Jepang dapat digunakan dalam berinteraksi dengan masyarakat Jepang di dunia bisnis, perdagangan, industri, pariwisata, pendidikan, dan menjadi sarana refleksi diri terhadap budaya bangsa sendiri. Jadi seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya tampilkan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tunggu masukan, saran, dan kritiknya. Minasan arigatou gozaimasu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Maya, sangat luar biasa sekali presentasi pada sore hari ini. Baik, Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan kita skip dulu, boleh Bapak Ibu tanyakan, boleh Bapak tulis dulu. Nanti setelah presentasi semua akan kita buka sesi tanya jawab Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi Ibu Maulida terpental, sekarang beliau sudah masuk kembali. Gimana Bu Maulida? Sudah siap? Apa? Oke, baik. Oh iya boleh deh. Lanjut juga nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi ya udah saya selesaikan dalam waktu singkat ya supaya bisa lanjut selanjutnya. Ya betul, dalam waktu sesingkat-singkatnya. Oke, Singkat, sesingkat-singkatnya. pada Ibu Maulida kami persilakan dengan segala hormat. Oke, tadi sampai mana ya? Ini ya kegiatan ini. Oke. Ya Bapak, mohon maaf karena tadi terpental. Insya Allah saya akan melanjutkan dalam waktu yang singkat ya. Selanjutnya di kegiatan inti, siswa ini melakukan identifikasi masalah, kemudian melaksanakan pengumpulan data dari berbagai sumber. Selanjutnya pada pengolahan data, ini siswa diminta menyampaikan gagasan dalam bentuk artikel. Tapi untuk pengemasan gagasannya yang dipresentasikan, ini siswa dibebaskan ya sesuai dengan minatnya. Ini merupakan salah satu bentuk diferensiasi. Jadi boleh siswa mempresentasikan dalam bentuk video yang suka ngevlog, boleh dalam bentuk PPT, boleh dalam bentuk poster yang suka bikin desain dalam bentuk digital, atau dalam bentuk mind maps. Kemudian pada tahap pembuktian, siswa mempresentasikan dan siswa lain memberikan tanggapan dan guru memberikan apresiasi atau penguatan. Kemudian di langkah terakhir ini ya, menarik kesimpulan atau generalisasi. Jadi setelah tadi siswa mempresentasikan, kemudian di akhir guru bersama siswa membuat simpulan. Setelah itu baru guru menayangkan materi melalui platform Merdeka Mengajar untuk memperdalam pengetahuan siswa. Setelah itu di akhir guru memberikan kuis dengan word wall pada setiap kelompok untuk mengukur pemahaman peserta didik. Nah, selanjutnya kegiatan penutup. Seperti biasa, guru dan siswa menyimpulkan dan melakukan refleksi pembelajaran. Ini sebenarnya ada video, mungkin akan saya percepat ya. Akan saya temankan. Nah, ini saat siswa asesmen diagnostik dengan Kahoot. Kemudian ini saat mulai pengelompokan sesuai dengan gaya belajar anaknya, ada yang pakai podcast, ada yang video, ada yang lembar kerja, begitu. Ya, mungkin ini persingkat saja penjelasannya tadi sudah nih. Ini yang kinestetik diberi kebebasan untuk susur sekolah ya, untuk mencari permasalahan. Nah, kemudian ini mempresentasikan sesuai dengan minatnya. Ada yang bentuk video, ada yang PPT, kemudian ada yang bentuknya mind maps. Ini saat saat kuis ya dengan wordwall Bapak Ibu. Tuh, jadi dengan pertanyaan nanti setiap kelompok memilih mau nomor berapa. Dan nomor itu ada pertanyaan. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya mari Bapak Ibu bersama-sama menjadi agen perubahan dalam dunia pendidikan, karena setiap inovasi yang kita ciptakan adalah peluang untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Nah, ini nomor kontak saya, Instagram, email, siapa tahu bisa bersilaturahmi ya untuk selanjutnya. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan.
Terima Terima kasih. kasih Ibu Maulida Askia dengan praktik baiknya yang sangat luar biasa. Pembelajaran berdiferensiasi yang berdampak kepada murid-muridnya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ke pemateri berikutnya yang akan menyampaikan praktik baiknya adalah Ibu Meldi Lausaka. Kepada Ibu Meldi Lausaka dipersilakan. Terima kasih Pak untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan shalom ya. Saya akan izin untuk share screen. Oke. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Ibu. Ya, saya model yang saya ambil ya Bapak Ibu itu adalah station rotation. Ya, solusi untuk mengatasi beberapa keterbatasan yang mungkin sering kita alami di dalam kelas ya. Sebelumnya saya Meldi Loisa Kese, saya dari NTT, khususnya dari Kota Labuan Bajo. Nah, sebelumnya Bapak Ibu saya akan menyampaikan dulu singkat terkait kendala-kendala di dalam mengajar yang sering kita alami begitu ya. Nah, salah satunya yaitu jumlah siswa yang banyak. Kemudian juga konsentrasi siswa yang terbatas. Kalau menurut penelitian itu, konsentrasi siswa itu umurnya ditambah 2. Jadi kurang lebih kalau anak-anak kisaran SMA yang saya ajar 16-17 tahun, berarti ya daya konsentrasi mereka ya kurang lebih sekitar 18-19 menit atau 20 menit ya. Kemudian keterbatasan guru untuk mau berbicara atau mendampingi seluruh siswa, apalagi saya yang mengampu mata pelajaran pendidikan agama Kristen, di mana itu butuh sekali yang namanya konseling atau butuh untuk mendengarkan langsung aplikasi atau penerapan kehidupannya anak-anak. Jadi butuh lebih banyak waktu untuk mendampingi ya, dan juga gaya belajar siswa yang bervariasi serta jika memiliki keterbatasan teknologi itu juga bisa menggunakan metode ini gitu ya. Nah, metode station rotation ini artinya kita membuat beberapa station yang di sini saya mengambil 3 station. Untuk station pertama itu ada yang namanya tugas individu, di mana ketika mereka bekerja dalam individu ini, disitulah ada implementasi TIK ya, atau bisa juga nanti pada saat kolaborasi. Nah, di penerapan saya ini saya menggunakan form yang berisi pertanyaan karena di dalam pembelajaran saya yang paling penting itulah mereka menggali kitab suci gitu ya. Jadi mereka membaca ayat yang sudah ada dan kemudian mereka mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan penuntun untuk tidak salah menafsirkannya. Kemudian ada di station kedua itu diskusi bersama guru. Nah, ini sebenarnya ketika saya menggunakan station rotation ini sebenarnya karena saya ingin memiliki waktu berdiskusi dengan siswa yang lebih lebih kecil kelompoknya supaya bisa lebih dari hati ke hati, sehingga untuk penyampaian gambaran besar materi itu sudah dilakukan melalui implementasi TIK. Jadi ketika sampai ke saya itu sudah lebih diskusi yang sudah lebih mendalam dan penerapan. Kemudian itu juga 20 menit, kemudian ada kolaborasi juga 20 menit di mana siswa berkolaborasi dengan menyampaikan hasil pembelajarannya. Mereka bisa menuangkan itu ya, mereka bebas untuk memilih ya. Jadi ini mungkin diferensiasinya itu ada pada hasil akhirnya, yaitu mereka bisa bentuk tulisan,
boleh dalam bentuk poster, boleh dalam bentuk rekaman audio, atau juga dalam bentuk video, bertiga atau dalam kelompok yang lebih kecil itu mereka akan membuat berkolaborasi untuk biar kita juga bisa melihat hasil dari tugas individu, dan juga ketika berdiskusi apakah mereka memahami apa yang diajarkan, seperti itu ya. Nah, karena jam pembelajarannya ya kurang lebih 90 menit, ya 20 menit pertama biasanya persiapan, juga pembagian kelompok, instruksi guru, dan ada kesimpulan di akhir dari pembelajaran ya untuk penekanan dari materi itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, ini penggunaan teknologi memang untuk bagian ini saya hanya menggunakan form saja, atau juga terkadang, tapi itu bisa dibuat dengan video, atau juga bisa dibuat dengan pertanyaan penuntut yang mereka menggali sendiri di dalam di internet, seperti itu. Dan juga sama untuk kolaborasi juga mereka bisa mengatur sesuai dengan keinginan anak. Nah, dari sini Bapak Ibu, saya bisa kurang lebih apa ya manfaatnya ketika kita menggunakan metode ini ya. Jadi yang pertama, karena tadi saya bilang ada daya konsentrasi siswa yang pendek, sehingga perlu adanya segmentasi di dalam pembelajaran. Makanya dibuat tiga station. Tapi Bapak Ibu juga bisa membuat 4 station, misalnya 15 menit, 15 menit, 15 menit, 15 menit, seperti itu. Kemudian juga ada kemandirian dan kreativitas yang bisa dihasilkan oleh siswa. Ya, siswa belajar mandiri dan juga dia bisa kritis juga, dan dia juga bisa berkreasi jika misalnya ada ini ya Bapak Ibu ya, ada penugasan untuk kreativitas siswa. Kemudian juga ada kolaborasi, karena memang di dalam satu station itu memang harus ini, karena station rotation ini masuk dalam blended learning atau pembelajaran campuran. Jadi satu station itu wajib ada teknologi, kemudian satu station itu diusahakan untuk kolaborasi, dan juga ada instruksi dari guru. Nah, untuk kolaborasi ya pastinya kemampuan kolaborasi siswa itu akan terus ditingkatkan. Kemudian kualitas yang paling terakhir, dan ini sebenarnya yang kebutuhan yang sangat penting di dalam kelas saya, yaitu kualitas bagaimana pembicaraan guru dengan siswa di dalam kelompok kecil itu bisa lebih berkualitas. Tadi saya baru mulai untuk wawancara beberapa anak lagi terkait penerapan station rotation ini. Rata-rata semua yang ditanya, kamu lebih memilih guru mengajar di depan kelas atau menjelaskan dalam kelompok kecil? Ya, rata-rata semuanya ya pastinya lebih memilih dalam kelompok kecil, karena mereka merasa bahwa ada interaksi yang lebih mendalam dengan guru, kemudian juga mereka bisa lebih mengutarakan isi hati mereka karena kelompoknya lebih kecil, jadi rasa takut untuk berbicaranya juga lebih turun, seperti itu. Dan juga artinya di sini anak-anak bisa merasa bahwa dia didengar oleh gurunya. Nah, itu memang tujuan dari adanya pembelajaran atau mata pelajaran pendidikan agama ini. Nah, kurang lebih ini Bapak Ibu penggunaan teknologi yang saya terapkan di dalam kelas ya, disesuaikan dengan model blended learning, yaitu khususnya station rotation. Terima kasih. Terima kasih Bu Meldi Loisa Kase dengan praktek baiknya yang sangat luar biasa. Walaupun teknologinya menggunakan sedikit, tapi sangat bermakna pembelajaran yang diperoleh anak-anak. Teknologi itu tidak mesti wah, walaupun sedikit, tapi pembelajaran yang sangat bermakna. Inilah yang dilakukan oleh Bu Meldi Loisa Kase dengan menerapkan pembelajaran yang sangat aktif di dalam kelas. Baik Bapak Ibu, sudah saatnya kita beralih kepada seorang bapak yang paling ganteng di sini, ya, jauh-jauh dari Sumatera Selatan, akan menghadirkan praktek baiknya. Mari kita dengarkan dari Bapak Muhammad Arif akan menyampaikan praktek baik beliau. Silakan Bapak Muhammad Arif.
Terima kasih Pak Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, senang sekali sore hari ini bisa berkumpul dalam ruang virtual bersama teman-teman sahabat teknologi dari berbagai provinsi, sehingga saya bisa mengetahui dan berkenalan melihat dampak dari praktik baik yang telah dilakukan di sekolah Bapak Ibu sekalian. Salam kenal juga untuk peserta webinar yang hari ini sempat hadir dan menyaksikan kegiatan webinar praktik baik ini. Izin share screen Bapak Ibu tentang praktik baik yang telah saya lakukan. Baiklah, sebelum masuk ke penjelasan, mungkin saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Arif, saya seorang guru fisika dari SMA Negeri 1 Penukal di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, atau yang biasa disingkat dengan PALI, dari Provinsi Sumatera Selatan. Saya di SMA ini sudah 4 tahun menjadi seorang guru, di mana banyak sekali sebenarnya keresahan-keresahan yang saya alami selama saya mengajar di sini, terutama di daerah di Kabupaten Pali ini merupakan daerah yang cukup jauh dari ibu kota, jadi untuk pemasokan listrik ataupun sinyal itu sering mengalami kendala. Ya, jadi dalam kegiatan pembelajaran pun sebenarnya sudah mengalami kendala, terlebih lagi ya untuk kurikulum Merdeka ini di sekolah kami baru diterapkan untuk tahun ini, dan kebetulan sekali saya mendapatkan kesempatan untuk mengajar fisika di kurikulum Merdeka, dan saya perhatikan ternyata ada sedikit perbedaan dari materi yang sudah saya ajarkan di kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka. Nah, dari pengamatan yang saya perhatikan itu di mana hasil raport nasional dari sekolah kami itu ternyata literasi para siswa itu masih rendah, masih tergolong rendah. Kemudian saya juga mengamati dengan melakukan survei awal kegiatan pembelajaran, hasil capaian belajar peserta didik itu masih sangat rendah, terutama pada kegiatan asesmen kognitifnya. Yang selanjutnya, saya juga mengamati untuk setiap peserta didik itu sebenarnya kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran, dan pembelajaran yang disampaikan mungkin juga kurang bermakna. Mungkin ini yang saya alami dan saya refleksikan terhadap diri saya sendiri, dan saya merasa hal tersebut harus diperbaiki. Nah, kemudian dari permasalahan tersebut saya coba untuk menerapkan suatu model pembelajaran di mana saya rasa model pembelajaran problem-based learning ini bisa menghasilkan pembelajaran yang bermakna dan semoga bisa mendapatkan peningkatan hasil belajar pada peserta didik yang saya ajarkan. Nah, praktik baik ini saya namakan sebagai bala meritam, yaitu pembelajaran model problem based learning dengan memanfaatkan Canva for Education terintegrasi dengan TIK. Jadi kegiatan praktik baik ini baru saya lakukan hari ini. Saya mempersiapkan yang pertama yaitu terkait dengan bahan ajar yang akan saya terapkan. Kemudian setelah bahan ajar yang saya buat ini menggunakan Canva, banyak sekali fitur-fitur yang sangat bermanfaat di Canva ini. Ternyata yang baru saya pelajari, kemungkinan akan saya bagikan juga kepada teman-teman yang ada di sekolah saya, karena di sekolah saya itu ternyata masih banyak yang belum tahu hal-hal yang seperti ini. Kemudian saya juga mempelajari ternyata selain membuat bahan ajar, Canva juga bisa membantu membuat LKPD yang lebih menarik, yang tidak membosankan atau kaku. Ya, kemudian dari LKPD yang dibuat melalui Canva tadi, saya coba terapkan menggunakan live worksheet. Jadi para siswa tadi tidak perlu menggunakan kertas lagi, jadi cukup mereka menjawab lembar kerja tersebut melalui menjawab tugas tersebut melalui live worksheet-nya tadi. Bahan ajar dan LKPD ini saya bagikan melalui Google Classroom yang sudah saya buat dari awal kegiatan pembelajaran.
untuk membantu kegiatan pembelajaran ini, saya menggunakan juga Mentimeter untuk mengetahui bagaimana kesiapan dan pengetahuan awal mereka tentang materi yang akan saya ajarkan. Terus untuk mendukung kegiatan latihan atau penugasan, saya menggunakan Quizzes. Saya lihat antusias mereka memang lebih tertarik menggunakan gadget atau HP dibandingkan dengan menggunakan kertas. Jadi mereka ada rasa antusias untuk bisa menyelesaikan, apalagi dalam kuisis ini bisa saling melihat skornya. Jadi mereka secara langsung mengetahui. Jadi ada rasa semangat untuk menyelesaikan tugas tersebut. Kemudian praktik baik ini karena saya menggunakan model pembelajaran problem-based learning, di mana sintaksnya itu dimulai dari orientasi masalah. Permasalahan yang saya angkat itu adalah terkait dengan apa yang terjadi di sekitar kami, yaitu tentang energi listrik, di mana sering terjadinya pemadaman listrik di desa, sehingga itu menyulitkan kegiatan baik pembelajaran ataupun kegiatan keseharian kami. Nah, jadi saya mencoba memberikan permasalahan tersebut kepada siswa, dan itu secara kontekstual mereka juga bisa merasakan. Kemudian dari permasalahan tersebut, sintaks selanjutnya itu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Saya menjelaskan ada berbagai macam energi alternatif yang sebenarnya yang mereka belum diketahui oleh mereka. Saya coba menjelaskan melalui bahan ajar yang sudah mereka dapatkan di Google Classroom. Nah, permasalahan tadi secara berkelompok mereka lakukan dengan melakukan riset apa saja yang ada, yang potensi apa saja yang bisa diperoleh dari Kabupaten Pali ini sebagai energi alternatif, sebagai sumber energi listrik yang bisa digunakan. Kemudian setelah mereka melakukan riset tersebut, mereka bisa melakukan menyampaikan solusi dari permasalahan tersebut menggunakan fitur Canva. Mereka menggunakan poster apa saja energi alternatif yang bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan ini. Kemudian selanjutnya peserta didik bisa melakukan presentasi secara langsung karena tugasnya tadi dikirimkan melalui Google Classroom, jadi bisa terkoneksi dengan laptop saya. Selanjutnya yang terakhir mungkin menganalisis dan mengevaluasi peserta didik tadi, saya berikan quizzes, jadi mereka melakukan penugasan secara tidak langsung. Mereka mengetahui bagaimana pemahaman pembelajaran yang telah dilakukan hari ini. Ini beberapa hasil karya dari peserta didik yang sudah saya ajarkan hari ini. Beberapa sudah cukup kreatif bagi mereka karena sepertinya memang peserta didik atau anak-anak sekarang itu punya daya imajinatif, kreativitas yang sangat tinggi mungkin dibandingkan para gurunya gitu. Mungkin itu saja dari saya terkait tentang kegiatan praktik baik yang telah saya lakukan. Cukup sekian mungkin Pak Muhammad dari saya. Terima kasih Pak Muhammad Arif yang sangat luar biasa mempraktekkan praktek baiknya. Memang kalau guru fisika bisa langsung praktek ke dunia nyata ya, sehingga dia real. Nah, banyak di guru-guru IPA itu mempraktekkan pembelajaran yang berbasis proyek, di mana dalam kehidupan sehari-hari mereka banyak mengalami hal tersebut. Nah, yang seperti kan Pak Muhammad Arif juga, anak-anak lebih kreatif zaman sekarang. Anak-anak sekarang lebih dikenal dengan generasi Z ya, atau generasi Z, sehingga memang tingkat digitalisasi mereka lebih advance daripada kita. Oleh karena itu, kita sebagai guru juga harus lebih advance lagi bagaimana kita menguasai daripada dunia digitalisasi. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan praktek baik dari seorang ibu guru yang begitu ayu ya, dari Pulau Sumatera paling ujung, Pulau Sumatera paling ujung ya. Ini sama-sama dari provinsi saya ini, Ibu Murniati ini ya, dari Aceh beliau ya. Oke, kepada Ibu Murniati,
Waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Mic-nya masih termute Ibu, silakan dibuka dulu mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu. Perkenalkan, nama saya Murniati, saya dari Aceh. Mungkin hampir berdekatan ya dengan Pak Muhammad. Pada kesempatan kali ini, saya hanya ingin berbagi pengalaman tentang siswa saya di sekolah. Pada kesempatan ini juga saya belum bisa memaksimalkan karena mungkin belum ada presentasi, belum ada slide-slide yang ingin saya bagikan. Saya hanya ingin berbagi cerita saja. Pada kesempatan ini, setelah saya belajar mengikuti pelatihan pembatik, saya mengajar di SMA di kelas 3, rata-rata kelas 3 IPA dan IPAS. Saya merasa kewalahan sekali dengan tingkah laku anak-anak di sana. Apalagi dengan pelajaran bahasa Inggris. Ketika saya masuk dalam kelas, anak-anak pasti bilang, "Bu, nggak usah belajar, Bu. Kita di luar aja sambil main." Padahal ini bahasa Inggris. Orang ini, terus saya bilang, "Kalian ini kan pegang HP. HP coba lihat bahasa apa? Pasti bahasa Inggris, ya kan?" Kemudian dia bilang lagi, "Bu, udahlah Bu, kita belajar di luar aja, ngomong-ngomong aja." Apa yang kita omongkan? Oke, baiklah saya bilang. Ayo kita belajar di luar. Terus sampai di luar, kalian pegang HP. Saya ingin berbagi ilmu dengan kalian. Setelah mempelajari ilmu pembatik ini, saya bisa mengetahui bagaimana memberi materi menggunakan Google Site, Microsoft Teams, Kahoot, dan Quizzes. Terus orang tuh bilang, "Apa Bu tuh Bu? Mata pelajaran apa?" Terus saya bilang lagi, "Itu bukan mata pelajaran, itu adalah aplikasi digital. Kalian hanya mengerti game saja." Terus saya bilang, "Ayo sekarang kalian buka melalui Quizzes yang pertama saya ajarkan ya ibu-ibu dengan bapak-bapak. Apa ini Bu? Pelajaran apa ini Quizzes? Coba kamu buka dulu." Terus setelah saya kasih informasi tentang Quizzes, saya mencantumkan menyuruh mereka untuk melihat soal-soal yang ada di Quizzes yang telah saya buatkan. Misalnya tentang materi caption. Terus mereka buka. Ada juga yang mengeluh, "Bu, saya nggak ngerti nih Bu, apa ini Bu artinya?" Oke, saya di sini karena basic mereka masih kurang. Karena ini walaupun kelas 3 ya ibu-ibu bapak-bapak, basic bahasa Inggrisnya masih kurang. Saya mencoba untuk berusaha satu persatu saya jelaskan, saya translate. Kemudian mereka merasa antusias. "Bu, enak juga ya Bu ya belajar dengan menggunakan Quizzes." Nah, itulah salah satu cara saya untuk mempraktekkan pada mereka. Kemudian satu lagi, saya juga mengaplikasikan Google Classroom di sini. Google Classroom dengan saya buat materi, kemudian saya upload video-video dan YouTube juga. Mereka jadi ingin melihat apa yang saya tampilkan di situ. Terus saya bilang, "Coba kalian buka di materi ataupun di tugas, kalian coba lihat, kalian buka YouTube. Kemudian setelah kamu lihat dan mendengarkan, nanti kalian presentasikan di depan kelas." Saya lihat beberapa dari siswa tersebut memang antusias untuk belajar, tapi ada juga yang masih mungkin belum, di antaranya ya di antara para peserta didik saya yang cowok. Tapi tidak semua. Semenjak saya melakukan menggunakan ataupun mengaplikasikan aplikasi digital ini dengan menggunakan Kahoot, Quizzes, dan Google Classroom, ada peningkatan ataupun perubahan di kelas yang saya ajarkan. Mungkin sekian saja dari saya. Mungkin ada saran ataupun dari bapak-bapak dan ibu-ibu, saya persilakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, luar biasa Bu Murniati ya.
penerapan yang dilakukan Ibu Murniati dari anak-anak yang tidak senang belajar sehingga mereka senang belajar. Tapi tidak masalah Ibu Murniati, walaupun Iya. Ibu tidak mempersiapkan PTT, tapi Ibu bercerita seperti storytelling Berbagi. itu juga merupakan salah satu media yang ingin kita sampaikan kepada pendengar bahwa bukan hanya dengan media visual tapi dengan media audio juga bisa kita menyampaikan. Sangat luar biasa. Terima kasih Bu Murniati atas berbagi cerita pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu, ini yang paling terakhir ya, seorang ibu yang paling cantik dari jauh nan sana. Beliau pemateri terakhir yang akan menyampaikan praktik, baik saya yakin sekali praktiknya tidak kalah menarik dari praktik-praktik ibu-ibu yang telah pemaparan sebelumnya. Kepada Ibu Maria Kidi Uher, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Pak Muhammad. Selamat sore Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua yang masih stay di webinar sore hari ini. Baik, izinkan saya untuk share screen dulu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, apakah sudah terlihat? Sudah Ibu? Sudah. Sudah Bu. Oke. Saya ini jaringannya agak bermasalah, kemarin di PMM juga saya tersendat, terpental ulang-ulang. Semoga hari ini tidak. Baik Bapak Ibu, sebelum saya presentasi, saya perkenalkan diri dulu. Saya Maria Kidi Uher. Saya asal dari NTT, guru bahasa Inggris, SMA Negeri 1 Onar Barat. Saya juga calon guru penggerak angkatan 9. Jadi Bapak Ibu, untuk bahan presentasi saya sore ini, saya akan mempresentasikan tentang inovasi pembelajaran yang sudah saya lakukan. Inovasi ini berdasarkan beberapa permasalahan yang saya alami ketika saya mengajar bahasa Inggris di sekolah saya, SMA Negeri 1 Onar Barat. Jadi benar seperti kata Ibu Murniati tadi, memang bahasa Inggris ini bahasa asing, jadi susah untuk anak-anak. Apalagi anak-anak ini di sekolah saya itu masih banyak sekali yang menggunakan bahasa daerah. Jadi kalau bahasa Inggris ini mereka sangat tidak tertarik sama sekali. Kesulitan siswa saya dalam belajar bahasa Inggris itu, mereka memiliki tingkat penguasaan kosakata bahasa Inggris yang sangat minim. Jadi kalau mau baca teks atau mau berbicara dalam bahasa Inggris, menulis dalam bahasa Inggris, itu mereka sangat kesulitan sekali. Lalu yang kedua, selama ini Bapak Ibu, saya ketika pembelajaran itu, saya masih melalui manual ya Bapak Ibu ya, membelajarkan kosakata melalui teks, dengan cara suruh mereka terjemahkan pakai kamus, kemudian isi kalimat rumpang, mencocokkan, dan kalau dipraktekkan ulang-ulang pasti anak-anak sangat bosan. Kadang saya masuk kelas lihat muka mereka sudah tidak betul lagi. Lalu untuk mengatasi masalah saya ini, saya memutuskan untuk membantu peserta didik saya menguasai kosakata bahasa Inggris secara efektif dan menyenangkan. Ini saya putuskan untuk menggunakan aplikasi Kahoot. Kenapa saya pilih Kahoot, Bapak Ibu? Ini karena menurut saya lebih menyenangkan ketika belajar kosakata baru. Mereka akan mendapatkan kosakata baru lewat kuis ini, lalu kosakata baru ini nanti akan mereka gunakan dalam tahapan pembelajaran selanjutnya. Kemudian langkah-langkah pembelajaran yang saya lakukan itu, yang pertama itu saya minta mereka bermain kuis dulu. Materi saya sekarang yang sedang saya ajarkan ini, saya mengajar di kelas 12, materinya tentang teks prosedur. Jadi di kuis itu kosakata yang saya gunakan itu kosakata tentang cara instruksi atau cara melakukan sesuatu. Di sini videonya nanti yang akan saya tampilkan untuk mereka pelajari itu tentang membuat minuman. Jadi kosakatanya hal-hal seputar membuat minuman. Setelah mereka bermain kuis Kahoot,
mengetahui kosakata yang akan mereka gunakan sebentar. Langkah yang berikut itu mereka saya kasih QR code untuk masuk ke akun Instagram. Masuk akun Instagram ini nanti mereka akan melihat postingan di akun Instagram. Saya suruh mereka untuk follow juga. Ini untuk kepentingan pembelajaran mereka, akun-akun yang berkaitan dengan kosakata yang bisa digunakan untuk mempelajari teks prosedur. Lalu setelah itu, setelah mereka dari akun Instagram, mereka akan masuk ke akun YouTube dengan scan QR code di lembar kerja yang saya sediakan. Mereka akan menonton teks prosedur dalam bahasa Indonesia. Lalu setelah mereka menonton, mereka akan scan lagi QR code untuk masuk ke akun Canva. Ini ada contoh teks prosedur yang saya gunakan untuk membantu mereka ketika menulis teks prosedur. Teks yang akan mereka tulis itu sesuai dengan video yang mereka tonton tadi. Setelah mereka menulis sesuai dengan contoh yang mereka dapatkan, maka di langkah yang terakhir itu mereka akan mempresentasikan hasil kerjanya dengan panduan juga yang sudah saya siapkan. Mereka bisa dapatkan melalui Canva. Ini Bapak Ibu contoh lembar kerja yang saya bagikan ke mereka. Ini saya buat di akun Canva. Lalu ada contoh teks prosedur yang akan mereka gunakan sebagai contoh. Dan yang ini template mereka untuk menulis. Ini saya print, saya bagikan. Kenapa saya tidak suruh mereka buat langsung di Canva? Karena kesulitan jaringan itu yang pertama. Yang kedua, ini tidak semua mereka miliki HP. Lalu ada yang punya HP juga, datanya tidak ada. Jadi saya putuskan print saja Bapak Ibu. Ini panduan mereka untuk presentasi. Ini saya minta mereka buka saja di akun Canva karena mereka kerja dalam kelompok. Izin saya untuk putar video pembelajaran yang saya lakukan Bapak Ibu. Semoga dia tidak terkendala. Ini mereka ice breaking dulu di awal. Waduh, sabar sebentar Bapak Ibu. Saya salah tekan. Oke. Yang ini mereka sudah bermain kuis di Kahoot. Ini mereka lagi scan untuk masuk ke akun Instagram. Ini mereka nonton video di YouTube. Ini mereka menulis teks, lalu saya pandu, saya bantu mereka dalam kelompok.
Ini ketika mereka lagi presentasi, Bapak Ibu. Oke, jadi Bapak Ibu, ketika anak-anak saya tadi Bapak Ibu lihat ada yang di luar ya Bapak Ibu, itu karena faktor jaringan. Jadi di dalam kelas mereka tidak dapat jaringan lagi, mereka minta untuk di luar dan saya izinkan, saya tetap pantau. Seperti yang Bapak Ibu lihat di video tadi, mereka sangat antusias dan saya rasa pembelajaran saya lakukan ini cukup bermanfaat buat anak-anak saya sesuai dengan keterbatasan yang kami miliki di sekolah saya. Jadi begitu Bapak Ibu, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas kekurangan-kekurangan saya. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat sore Ibu, luar biasa Ibu Maria Kidi, Selamat sore. yang telah mempraktekkan praktek baiknya yang sangat luar biasa. Walaupun masih keterbatasan, tapi semua teknologi digunakan. Salah satunya adalah Instagram, di mana sebagian anak muda sekarang Instagram itu lebih kepada berpose ya, bermodelan di situ, tapi tidak digunakan untuk hal-hal yang belajar. Nah, ini salah satu terobosan yang dilakukan oleh Ibu Maria Kidi dengan melakukan inovasi pengembangan dan kolaborasi dengan Instagram sehingga mereka tahu fungsi media sosial itu untuk apa. Terkadang media sosial yang digunakan oleh murid kita itu bukan kepada hal-hal yang positif, banyak kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu, dengan kita memberikan sebuah media pembelajaran di sebuah media sosial, maka itu akan berfungsi secara efektif. Nah, selanjutnya juga Ibu Maria Kidi juga telah melakukan beberapa teknologi ya, dari Kahoot, kemudian QR, barcode yang bisa di-scan dengan anak-anak sehingga pembelajarannya sangat bermakna dan lebih berdampak kepada si anak. Terutama di bagian barcode, di mana-mana sekarang di kafe pun sudah pakai barcode, bayar pakai barcode, sumbangan pakai barcode. Malah penipu pun sekarang sudah pakai barcode. Seperti itu Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian 7 pemaparan yang sangat luar biasa dari guru-guru hebat dari Nusantara. Mungkin dari kita berbincang-bincang kepada Bapak Ibu peserta yang ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-sharing, boleh Bapak Ibu untuk kita buka sesi tanya jawab dan sesi sharing Bapak Ibu. Mungkin ada yang tanyakan, jika tidak sempat ada kegiatan boleh diketik di kolom chat. Ya, boleh diketik di kolom chat, nanti akan kami jawab kepada siapa pertanyaan itu ditujukan Bapak Ibu. Nah, baik. Sambil kita menunggu pertanyaan, mungkin kita bincang-bincang Bapak Ibu ya. Bincang-bincang pengalaman, bagaimana perasaan kita setelah menerapkan pembelajaran yang berdampak kepada murid. Baik, saya menuju dulu ke Ibu Meidi ya, Bu Meidi nih ya, Bu Meidi. Gimana Bu Meidi ketika Ibu sudah melaksanakan pembelajaran yang berdampak kepada anak, perasaan Ibu bagaimana? Iya, saya senang sekali ya Pak ya, karena sebelumnya ini mungkin lebih ke arah mengikuti pembatik dan belajar banyak ya tentang teknologi. Itu saya senang sekali karena ada banyak hal baru yang akhirnya saya buat ya. Jadi sama seperti membuat ya media pembelajaran interaktif, juga menggunakan Google Site, kemudian juga membuat video interaktif dan video pembelajaran dan lain-lain begitu. Dan juga ketika saya terapkan kepada anak-anak, bagaimana ya ketika seorang guru itu belajar dan dia excited atau dia bersemangat dengan apa yang dia bawakan ke dalam kelas, itu juga akan dirasakan oleh anak-anak. Jadi anak-anak juga menjadi antusias dan bersemangat untuk belajar karena dia tahu gurunya datang dengan semangat yang baru, dengan ada suatu harapan yang besar yang dibawa oleh guru itu. Jadi guru tidak masuk, yang penting saya mengajar, selesai jam saya keluar kembali dan pulang. Tidak.
Ya, anak-anak bisa melihat ketulusan guru yang betul-betul bersungguh-sungguh mempersiapkan segala mapelnya, materi-materinya, terutama juga pembuatan media ya. Karena kan kita mau pakai media apapun itu semua dipersiapkan, gambarnya, kalimatnya, kata-katanya, semua kan disusun dengan pemikiran yang tentunya tidak asal-asalan, tetapi betul-betul mengambil waktu untuk mempersiapkan itu semua. Itu sih Pak, terima kasih. Ya luar biasa Bu Medi ya. Jadi kalau kita seperti Bu Medi katakan, ketika kita berangkat dari rumah ke sekolah dengan semangat dan media yang sudah kita persiapkan, maka anak-anak pun akan bersemangat menerima pelajaran kita seperti itu Bu Medi ya. Nah itulah salah satu daripada perencanaan kurikulum merdeka yang memberikan keluasan pada guru untuk mengeksplor segala kemampuan kita dan memberikan sesuai dengan kebutuhan anak didik kita di sekolah. Baik Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan ini? Masih ada Ibu Rahmiati, Bu Nining, Pak Arianto, ada Bu Ida Amalia ini. Oke, mungkin mereka lagi mencari-cari. Kita akan berbincang sedikit ini. Saya tertarik dengan batik Pekalongan ini ya. Mudah-mudahan kita pulang di sini dapat kenang-kenangan batik dari Bu Maulida Askia nih. Oke, Bu Maulida, kenapa sih bisa berpikiran membuat seperti itu batik Pekalongan? Memang Ibu punya pabrik batik ya di daerah Ibu. Gimana nih Bu Maulida? Halo Bu Maulida? Iya, Ibu Maulida. Suara saya terdengar nggak Bapak Ibu? Terdengar, Pak. Oh, Ibu Maulida ini tidak ada respon ini. What happened? Jaringan sepertinya Pak. Beliau bingung nih, lagi memikirkan kemana batik Pekalongannya pergi. Ibu Maulida dapat merespon? Oke, baik Bapak Ibu ya. Mungkin Ibu Maulida lagi ada sinyal yang tidak bersahabat. Baik Bapak Ibu, saya rasa ini tidak ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan. Terima kasih Bapak Ibu, saya mewakili Ibu Maulida yang menjadi host tadi di awal atas partisipasinya pada sore hari ini. Terima kasih juga kepada rekan-rekan yang telah membagikan ilmunya. Semoga ilmu yang kita berikan bermanfaat untuk diri kita pribadi, untuk rekan-rekan guru di seluruh Indonesia, dan berdampak kepada murid kita semuanya. Untuk sore hari ini kita sampai di sini. Sebelum kita tutup dan room ini kita tutup, kita akan berfoto bersama. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu silakan dibuka kameranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berfoto sebentar. Baik. Ya, oke. Satu. Oh iya, gaya formal dulu ya. Yang lagi dalam perjalanan hati-hati. Semoga selamat dalam perjalanan. Kok memek tuh? 1, 2, 3. Oke, sebentar. Bapak Ibu. Gaya sorenya gimana nih ya? Gaya sorenya gaya lemes lah ya, gaya lemes lah. Oke, 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas partisipasinya pada sore hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah berbagi. Selamat ya Bapak Ibu, kita saling berkolaborasi. Iya. Mengisi absen. Izin live Bapak Ibu. Baik. Oke, silakan izin ya. Room ini saya close ya.